ketika lo membuat keputusan saat itu juga lo nurutin anger terus habis itu cerita ceria bersama memberikan semangat baru, kisah hidup kita yang nyata, obrolan babi bu. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Gimana kabarnya hari ini? Baik, panas. Semoga iya sih. Ini kita ngeteknya lagi siang bolong kayak bolong banget gitu ya. Karena panas banget gitu. Nyesel Panas sih nggak luar nyuci biasa. hari ini sih gitu. Tadi gue pagi-pagi gitu ya bangun nyuci enggak ya? Nyuci enggak. Perasaan gue sih kayaknya rada mendung. Ternyata salah insting gue. Ternyata dikasih panas luar biasa ya. Iya lagi gitu. Kadang tuh mengambil keputusan dari hal-hal paling kecil aja gitu. Ketika kita lagi menjalani hari-hari gitu ya. Kan banyak banget tiap hari itu kita harus membuat keputusan gitu. Keputusan di antara pilihan dua, yaitu ya atau tidak. Sebenarnya gitu doang, iya apa tidak gitu. Cuman kita kadang tuh dalam prosesnya ada tuh momen-momen kayak mentok gitu. Mentoknya tuh apalagi kalau misalnya banyak pertimbangan atau misalnya kayak lo mencampurkan perasaan atau misalnya lo juga bertindak atau mengambil keputusan hanya karena emosi. Itu banyak ternyata. Jadi pas ditelaah gitu ya, karena kamu tahu aku sendiri adalah tipikal yang mengambil keputusan dengan banyak memikirkan insting atau perasaan gitu. Insting sama perasaan agak beda jauh kalau Beda. Kalau insting tuh lebih ke intuisi. Iya, Kalau kata menurut- hati kan. iya. Kalau insting tuh kata hati. Intuisi. Kalau perasaan itu ya lo melibatkan hati. Nah, kalau perempuan sih memang sudah wajar ya. Adakah di sini yang perempuan yang selalu melibatkan perasaan? Tenang, Contohnya gimana? wajar. Contohnya gimana ya? Nih antara misalnya lu mau nolong orang. Jangan mau nolong orang deh. Kalau nolong orang kan pasti harus ditolong ya. Iya. Gimana ya? Kalau misalnya contoh sederhananya, lu mau pergi ke satu tempat A. Kalau laki-laki mah mau pergi aja, gitu. Kalau perempuan biasanya ya, koreksi gua kalau salah. Orang rumah boleh apa enggak? Temen ngikut apa enggak? Wah, temen lagi bete. Aduh, kayaknya nggak jadi pergi deh. Gimana ya? Ajak siapa aja ya gitu. Kayaknya pengennya cuma berdua tapi nggak enak. Ntar pergi sama ini gitu. Jadi banyak yang banyak faktor yang akhirnya bisa jadi lo pergi, bisa jadi lo enggak, bisa jadi lo pergi dengan perasaan nggak enak gitu. Karena perasaannya dilibatkan gitu kan. Wajar kalau Iya. ketika perempuan gitu, nggak menyalahkan juga ya ketika perempuan itu melibatkan perasaannya dalam mengambil keputusan gitu, nggak salah kok, karena memang kodratnya memang perempuan pasti akan jauh melibatkan perasaan dibanding logika berpikirnya ya, berbeda dengan laki-laki. Betul. Gitu. Namun kalau dikutip dari The Atlantic, menurut penelitian dari Jennifer Lerner. Saya kasih aplaus dulu. Kenapa? Kasih aplaus. Karena untuk kali pertama Beep Research. Oh gitu, enak aja kali pertama. Enak aja. Biasa kan deliver konten kan gua ya. Iya, kasih tapi artikel, lumayan, gitu. lumayan. Lumayan lah. Ini mah hari-hari waktu gue siaran, gitu. Kalau podcast iya, gue memang dibanja karena kayak tinggal duduk ngomong gitu. Ini materinya ya, gitu. Nah kali ini ada nih, gitu. Menurut penelitian dari Jennifer Lerner, dia adalah seorang profesor kebijakan publik dan juga manajemen di Harvard. Jadi harusnya legit ya, gitu. Harvard nih mainannya nih, gitu. Pengambilan keputusan besar itu didasari sama insting mungkin adalah cara yang paling keliru justru, katanya gitu. Karena insting atau kata hati itu kurang lebih mencerminkan perasaan Anda yang mungkin aja justru bisa mengemudikan Anda ke jalan yang salah. Tapi kali aja juga kadang gitu ya, insting tuh suka bener. Nah itu menurut kamu gimana, Mbak? Kalau insting suka bener, aku Iya. sependapat. Tapi kalau apa yang dikatakan siapa tadi namanya tuh? Namanya Jennifer Lerner. Dia emang doyan belajar kayaknya. Siapanya Jennifer Lawrence tuh? Atau Jennifer Dunn? Jennifer Dunn apa kabar? Ya, ada kali bye-bye. Iya gitu. Insting tuh kalau dari sudut pandangku ya, ini gue cerita dari pengalaman gue aja. Insting tuh kerap kali mendominasi aku dalam mengambil keputusan. Dalam mengambil jalan misalnya. Iya. Kayak berapa kali dah kita tuh pernah di jalan yang kita di mana sih nih gitu. Iya. Aku ikutin insting aku aja ya, Bib. Tapi Iya, nyampe. tapi nyampe. Itu insting laki-laki dalam mencari jalan. Iya. Wih, luar biasa. Tapi insting perempuan dalam menebak ada sesuatu atau enggak ya, itu juga juara. Jadi kita beri tepuk tangan sekali lagi
untuk perempuan dan laki-laki yang punya kelebihannya masing-masing. Saya akui perempuan dalam hal insting mencium, mengendus segala sesuatu yang abnormal patut diacungi jempol. Iya. 2. Patut diatungin jempol. Diantungin, diacungi jempol. Gitu. Tapi kalau laki-laki intuisi memang Apa biasanya kalau cowok-cowok apa sih? biasanya kalau aku ya, aku biasanya tetap ada berpedoman dengan data. Misalnya data tuh sifatnya apakah harus numbers gitu ya? Enggak. Misalnya contoh mau jualan F&B deh, kita mau dagang nih. Iya, iya. Dagang si Jamaican Jerk Chicken ya, Jawaika ini kan baru buka nih. Jangan lupa dipesan di GoFood ya, promo. Itu kan instingnya tuh mau jual apa enggak gitu kan, pertanyaannya kan itu kan. Mana Iya, PPKM kemarin? Allah. iya atau tidak. Tapi datanya apa? Produknya kita yakin kalau bisa dijual, punya value dan enak dan lain-lain gitu. Jadinya percaya. Betul, Nah, betul. mempercayakan pada insting itu bersandarkan kepada data gitu. Dan tentunya doa jangan lupa. Iya itu juga gitu. Karena kadang kerap gitu. Ini kita ngomongin soal mengambil keputusan ya gitu, banyak hal gitu. Nggak cuma melulu cuman kayak tadi gitu pas nyari jalan, Iya. pas misalnya kayak mungkin nyari apalah gitu ya. Jadi ketika lo mengambil keputusan tuh kadang lo berani bertanya ke diri lo sendiri. Tapi ada momennya lo suka bertanya juga ke orang lain gitu, yang mungkin yang lo anggap mengetahui banget diri lo. Biasanya lo tanya mungkin ke keluarga atau ke sahabat. Menurut lo gimana ya kalau gue gini gitu. Aku enggak tuh. Dia tuh sama sekali enggak. Dulu aku iya banget. Sampai sekarang akhirnya kayak udahlah, gue aja apapun yang terjadi ya semuanya balik ke gue, karena keputusan itu kan sebenarnya datangnya dari diri masing-masing gitu kan. Karena kalau misalnya nanya ke temen, kalau aku ya makin tambah pusing. Karena apa? Ketika lu menanyakan ke teman lu, ke sahabat lu even ya, atau mungkin ke kakak atau adik gitu, atau Tapi kalau ke orang tua. pasangan itu kita Ya ke pasangan tuh sifatnya kalau aku lebih ke sharing. Aku cerita gitu, ngeliat dari sudut pandang dia, ujung-ujungnya walaupun misalnya kayak aku cerita ke kamu gitu, semua keputusan kan ada di tanganku gitu. Mau aku ambil masukan dari kamu, mau enggak kan itu kan balik lagi ke diri aku kan. Banyak juga saran dari kamu yang aku nggak dengerin gitu misalnya. Atau banyak juga saran dari kamu yang aku dengerin. Apa kabar kalau misalnya tipe orang kayak aku yang overthinking gitu misalnya. Ngambil keputusan itu dulunya overthinking dan suka marah. Karena ternyata kalau kata learner nih, gitu, ada juga di sini dia bilang, iya ini harus saya detailin dan breakdown biar kita semua clear gitu. Kalau kata learner, kemarahan tuh bisa jadi emosi penunjang di saat-saat penting gitu. Ketika misalnya momen dimana sebenarnya harus mencari keputusan dengan kondisi yang tenang gitu ya. Ketika kita lagi emosi, itu tuh sisi lainnya tuh justru marah tuh bikin kita bingung. Akhirnya kita bikin keputusan kayak yaudah deh gitu. Setuju, kasih Itu. plus dulu. Jadi kayak ternyata tuh ketika kita lagi marah di situ kita nggak boleh bikin keputusan apa-apa gitu. Justru kayak udah lo tenangin diri dulu aja gitu. Ketika apapun itu, kayak gue dulu pernah lagi kondisi marah banget gitu ya. Ini kita bicara soal hubungan gitu. Hubungan waktu zaman-zaman pacaran gitu sebelum sama kamu. Dulu kalau diinget-inget gitu kan, dulu apa-apa kan kalau berantem ribut putus. Hapus deh tuh BBM-nya gitu. BBM lo dulu lo. Tapi nanti Facebook diganti dari in relationship. It's complicated. It's complicated Gitu. dulu ya. Jangan langsung single. Tapi kalau dipikir-pikir sesimpel itu aja. Itu kan repot. Repotnya di mana? Dulu ketika kita jadi it's complicated, komen berdatangan. Kenapa? Stay strong. Cak Ucu, mamimu gitu. Akhirnya tuh membuat ribet suasana kan. Ya makin jadi apa ya, yang niatnya maunya kondusif gitu tapi jadi makin drama. Kecot banget sih, karena kecotnya gini. Tadinya mungkin lo harusnya bisa balikan jika lo tidak marah mengambil keputusan gitu ya. Lo mungkin bisa aja balikan, semuanya mungkin akan baik-baik aja gitu. Ketika lo tenang dulu, usah lah ganti-ganti status, hapus feed, turunin archive gitu. Maksud gue repot gitu ketika lo membuat keputusan saat itu juga lo nurutin anger terus habis itu gitu. Pecah. Itu salah satu contohnya ya dalam kasus percintaan gitu. Belum dengan kasus yang beberapa hal yang lain, misalnya contoh dalam dunia pekerjaan, misalnya dari sisi karir gitu, misalnya dalam sisi hubungan dengan keluarga, dengan urusan dengan passion lu misalnya. Itu kan banyak hal ya yang untuk lu akan dihadapkan dengan keputusan antara mungkin keputusan A atau keputusan B gitu. Tapi memang kedua hal ini menurut gua ya penting untuk lu sadar ketika
kedua hal ini pasti memiliki resiko masing-masing gitu dan penting kalau gue ya, penting kalau untuk gue mengambil keputusan gue tahu dulu resikonya. Iya. Contoh yang tadi, misalnya mau buka usaha F&B, resikonya apa sih? Nggak laku. Iya. Di tengah Nggak pandemi, laku. PPKM begini, mau Bener. jualan makanan gitu. Iya. Ada resikonya nggak laku. Betul. Ada resikonya mungkin yang ya apa namanya ya mungkin trouble di kitchennya atau apa, banyak hal yang terjadi gitu. Betul. Cuman kalau memang lu yakin dengan intuisi lu gitu, kalau memang lu yakin dengan feeling lu gitu dan lu bener-bener kuat gitu, walaupun itu nanti akan tersendat-sendat di tengah jalan, tapi lu percaya balik lagi ke mimpi lu, ke tujuan awal lu, dengan keyakinan lu, dengan intuisi lu, seharusnya sih insya Allah baik-baik aja ya. Iya, gitu. iya, Karena lu nggak akan ngelihat ya udah gagal, memang lu udah tahu di awal gitu, pasti akan ada gagal, pasti akan ada kerikil-kerikilnya, nggak mulus lah, ribut lah atau apa gitu. Tapi pun katanya ketika kita mengambil keputusan itu juga nggak boleh pas kita lagi bahagia-bahagia banget. Jadi ketika ngambil keputusan tuh harapannya tuh kita bisa netral dulu. Apapun emosi yang lagi kayak, ngerti gak sih, kalau kita terlalu seneng, over excited itu kan ya intinya segala yang berlebihan nggak bagus. Yeah. Terlalu marah nggak bagus. Terlalu seneng itu juga nggak bagus. Bahkan tidak boleh juga mengambil keputusan ketika kita lagi sedih banget. Maksudnya ini keputusannya kayak keputusan yang mungkin akhirnya mempengaruhi jalan hidup lo ya, yang kayak seberat itu gitu. Karena ketika bahagia banget juga, misalnya lo lagi seneng banget nih, misalnya dapat rezeki nomplok gitu. Ayo kita mending langsung apa ya, misalnya liburan, misalnya gitu. Itu kan sebuah keputusan. Padahal sebenarnya lo mungkin belum berpikir untuk bentar dulu nih, gue juga masih Posnya ada. udah aman belum nih? Pos udah aman belum nih Ya, gitu. ya, Jangan ya, kayak ya. cuman liburan sesaat. Aku suka banget prinsip hidupnya ini ya teman-temanku yang memang mereka tuh berjuang. Misalnya mau udah punya duit banyak banget, mobilnya mah biasa aja gitu. Karena memang sebenarnya perjuangan kan belum berhenti di situ. Mobilnya gitu. biasa aja tapi banyak. Iya, berjejer gitu. Gue sih doyan ya yang kayak gitu ya. Tapi orangnya Avanza sih Avanza, tapi ada 10. Ternyata buat jadi obyekan. Gitu. Cuman ternyata memang ketika kita mengambil keputusan apapun gitu dalam situasi apapun, ada baiknya kita tuh dalam kondisi atau emosi yang netral gitu. Emosi yang netral tuh seperti apa ya? Ini Itu dia. si Mbak Jennifer ini membuat gue jadi menganalisa gitu. Karena Iya, memang iya. mengambil keputusan itu kan kita, tak dulu, gue mau netral dulu. Gimana caranya netral ya? Gimana Pasti kan ya? akan melibatkan perasaan gitu. Nggak tahu ya ini gue ya, ini gue pribadi nggak tahu Iya. kalau lo yang sedang mendengarkan atau menonton ini podcast obrolan babi bu Benar. punya perasaan atau penilaian yang sama dengan gue gitu. Karena gue juga mikir gimana Gini, kita bantu lagi. Katanya jangan malam hari. Karena ketika malam hari itu kelelahan kognitifnya tuh justru akan terus-menerus menghasilkan kecapean yang berlebih ke kita. Jadi kita tuh maksudnya gini, kalau malam hari misalnya kayak kita ada obrolan terus habis itu malam hari kan tuh. Udah tahan aja dulu, lu istirahat dulu, besok paginya baru lu berpikir lagi. Jadi ketika udah fresh, lu udah mungkin, ya gue nggak bilang tidur lu nyenyak ya, tapi mungkin ya karena namanya juga kepikiran gitu. Tapi mungkin itu yang bisa membuat lo pikiran lo jauh lebih jernih. Karena pagi-pagi kan biasa mungkin lo punya rutinitas me time dulu, misalnya untuk membuat hati lo enak. Nanti lo baru duduk, oke. Apa nih yang kemarin harus gue putuskan baru at that time, kecuali urgent ya. Mungkin yang dimaksud dengan Mbak Jennifer adalah bukan di malam harinya yang di highlight, tapi jangan lebih pas capek. jangan pas capek gitu. Mungkin ada orang yang ketika malam itu baru mendapatkan zen momennya di situ. Kali aja bener. Gitu. Kayak misalnya anak udah tidur, Iya. istri udah mulai bersih-bersih muka. Nah, di situ mungkin momennya lu bisa sendiri, bisa fokus, lebih tenang. Iya, gue bilang tadi zen momennya mungkin di malam hari, tapi intinya kan memang ngambil keputusan itu memang jangan ambil ketika lu lagi capek, lu lagi kusut. Apapun keputusan yang lu ambil ya, karena itu pasti akan berpengaruh sih. Gue pun demikian kok berkali-kali. Iya, karena itu ternyata menghasilkan keputusan egois katanya. Jadi keputusan yang kan udah capek nih, kebayang nggak? Lu udah capek, terus habis itu ditanya, gimana nih? Nah, gitu aja tuh. Nah, itu aja tuh udah merupakan keputusan egois gitu. Kayak biar cepet aja deh, gitu. Nah, itu kan karena kita capek, karena lapar. Karena lapar bisa banget, kebelet pipis juga bisa banget. Bentar, lu ngapain ngambil keputusan ketika lu kebelet pipis? Iya kayak lu pipis aja nih? dulu. Nah itu dia, pipis aja dulu gitu. Jadi nggak usah yang kayak tenang aja gitu. Maksudnya jawaban atau keputusan itu bisa menunggu di momen yang tepat gitu, atau
lebih tepat daripada momen ketika lo lagi kecot gitu. Ya. Momen memang harus tenang itu memang harus dibuat ya, harus situasinya harus dibangun gitu. Apalagi buat lo yang sekarang sedang dihadapkan oleh sebuah pilihan gitu. Apapun pilihannya ya, keputusan ini menunggu untuk segera diambil sama lu, tapi ya mungkin lu harus step back sejenak. Lu istirahat dulu. Istirahatnya tuh maksudnya nggak usah kayak lu tidur kayak Wacele yang 14 jam gitu, kagak usah. Masih ngerti nggak pada Wacele? Jangan bikin generation gap gitu dong. Iya sorry dong. Intinya adalah lo kalau tidur juga jangan, maksudnya mau bikin keputusan tapi tidurnya kok bablas. Jangan kayak Wacele, mungkin kayak Tomingse aja kali ya. Makin generation gap. Cepat Wacecewe Asyani. Meteor Garden disebut-sebut. Udah ganti Bu. Sorry udah nggak update ya yang kayak gitu. Series Taiwan udah kebantai sama bener, K-pop. Korea. Iya bener, sama drakor. Jadi intinya ketika lo memang sekarang lagi dihadapkan sama aduh gue lagi bener-bener harus membuat keputusan. Karena sekarang tuh kan kondisinya gitu banget ya. Kayak bener-bener semua setiap hari lo dihadapkan sama yes or no, ke situ apa ke sini. Ini atau itu, every single day, every single minute mungkin gitu. Tapi ada momennya juga keputusan itu harus lu ambil dengan resiko yang tinggi. Ya. Ada tuh. Tapi lu yakin keputusan yang lu ambil ini in the future pasti akan bagus. Cuman resikonya luar biasa tinggi gitu. Yang namanya apalagi dengan kondisi sekarang ya, apapun keputusannya sekali lagi gue bilang pasti ada resikonya yang wow, ini nggak bisa main-main. Ini butuh waktu untuk lebih dalam lagi. Gue mikir, ngulik segala macam, nyari tahu. Ya lakukan aja gitu. Tapi memang catatannya adalah lu harus punya deadline dalam setiap ngambil keputusan. Gitu. Gue sih melakukan itu ya. Gue akan ngelihat, oke, deadline-nya kapan sih ngambil keputusan ini? Call-nya ada di mana? Ya di waktu gue tarik mundur, biasanya itu yang gue gunakan tuh. Mulai memilah-milah, mulai mencoba masukin perasaan atau enggak gitu. Itu tuh menjadi bahan pertimbangan sih. Benar. Dan jangan lupa juga jaga kesehatan mental lo ketika lagi akan membuat keputusan gitu. Karena ketika kondisi mental lo aman gitu, stabil atau seenggaknya ya dalam kondisi baik gitu, dan lo ngerasa ketika lo membuat keputusan ini udah ya, ini di kondisi gue yang kayak udah berpikir baik, udah berpikir buruk, udah berpikir dari segala sisi dan aspek, oke, I'm ready untuk memberikan jawaban. Gitu. Jangan lupa sebelum bikin keputusan, inhale, exhale.